PT Bank Raya Indonesia Tbk mencatatkan penguatan kinerja bisnis digital pada kuartal 2 tahun 2026. PT Bank Raya Indonesia Tbk membukukan laba bersih sebesar 12,01 miliar rupiah pada kuartal kedua tahun 2026. Ya, kinerja positif emiten perbankan digital ini ditopang oleh pesatnya pertumbuhan kredit digital serta ekspansi simpanan nasabah. PT Bank Raya Indonesia Tbk mencatatkan penguatan kinerja bisnis digital pada kuartal 2 tahun 2026. Mengutip laporan resmi perseroan, emiten dengan kode saham AGROID berhasil meraup laba bersih sebesar 12,01 miliar rupiah. Capaian tersebut terdorong oleh penyaluran kredit digital yang mencapai 16,46 triliun rupiah atau tumbuh 22,6% secara tahunan. Kontributor utama berasal dari produk pinang dana talangan bagi agen Briling dan agen Gadai yang menyalurkan pembiayaan sebesar 14,67 triliun rupiah kepada 69.000 agen. Pertumbuhan simpanan digital turut memperkuat struktur pendanaan perseroan di sepanjang paruh pertama tahun ini. Penghimpunan digital saving melonjak 66,4% menjadi 2,47 triliun rupiah diiringi kenaikan transaksi aplikasi Raya sebesar 41,2% mencapai 3 juta transaksi. Adopsi produksi digital ini sukses mendorong rasio kasa perseroan naik signifikan menjadi 38,09%. Untuk terus memperkuat adopsi, perseroan meluncurkan inovasi fitur Raya Active yang mengintegrasikan kebiasaan gaya hidup sehat dengan fitur menabung otomatis. Direktur Utama Bank Raya Ide Bagus Ketut Subagia menegaskan, perseroan terus menjaga fundamental keuangan yang sehat di tengah transformasi digital. Efisiensi pengelolaan aset produktif tercermin dari kenaikan margin bunga bersih sebesar 104 basis poin menjadi 5,95%. Kondisi likuiditas perseroan tetap terjaga dengan LDR sebesar 83,31% serta rasio kecukupan modal CAR yang solid di level 40,8%. Adapun fondasi permodal yang kuat ini siap menopang ekspansi bisnis perbankan digital secara sehat dan berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, usai 7 emiten sukses melantai di Bursa Efek Indonesia hingga akhir Juli, Bursa Efek Indonesia mengungkapkan masih ada 4 perusahaan yang sedang dalam persiapan untuk menggelar IPO. Manajemen Bursa Efek Indonesia menyatakan tetap optimistis terhadap potensi gelaran IPO di paruh kedua tahun 2026. Seraya terus melakukan pendampingan kepada calon emiten. Gelaran penawaran umum perdana saham atau initial public offering terpantau masih sepi. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, baru ada 7 emiten yang melantai dengan nilai 2,16 triliun rupiah per 31 Juli 2026. PT Rans Entertainment Indonesia Tbk menjadi perusahaan yang terakhir mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 10 Juli 2026, di mana Rans menawarkan 25,25 miliar saham di harga Rp170 per saham. Namun di pipeline Bursa Efek Indonesia masih terdapat 4 perusahaan yang sedang persiapan untuk menggelar IPO. Berdasarkan nilai asetnya, masing-masing ada 2 perusahaan dengan aset skala kecil dan perusahaan aset skala besar. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Saidu Solihin menjelaskan, masing-masing perusahaan berada pada tahapan proses yang berbeda-beda, baik dari sisi pemenuhan dokumen, proses due diligence, maupun perolehan pernyataan efektif dari OJK. Namun, Saidu menegaskan waktu pencatatan tetap merupakan keputusan masing-masing perusahaan dengan mempertimbangkan kesiapan internal dan kondisi pasar, sentimen global dan domestik, volatilitas pasar keuangan, serta momentum. Lebih lanjut, Saidu masih optimistis terhadap potensi gelaran IPO di paruh kedua tahun ini. Ia memastikan manajemen Bursa Efek Indonesia terus melakukan pendampingan kepada calon emiten dalam pipeline maupun perusahaan potensial. Berbagai sumber IDX Channel. Otoritas Jasa Keuangan tengah menjajaki upaya untuk menyederhanakan persyaratan dalam aksi penawaran umum perdana saham. OJK memastikan upaya ini dilakukan tanpa mengurangi kualitas dari calon perusahaan tercatat, serta sebagai upaya menjaga minat perusahaan untuk melakukan penghimpunan modal melalui IPO.
Otoritas Jasa Keuangan tengah menjajaki upaya untuk menyederhanakan persyaratan dalam aksi penawaran umum perdana saham atau IPO. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi menjelaskan, upaya ini dijajaki OJK tanpa mengurangi kualitas dari suatu perusahaan yang akan melantai di bursa. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya menjaga minat perusahaan untuk melakukan penghimpunan modal melalui IPO, sehingga aksi ini akan terus meningkat ke depannya. Di tengah kondisi pasar modal yang lesu, realisasi penghimpunan modal melalui IPO sepanjang tahun ini baru mencapai 7 perusahaan tercatat dengan nilai mencapai 2,16 triliun rupiah. Kondisi ini menyusut signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Meski demikian, OJK memandang bahwa minat korporasi untuk melakukan penghimpunan dana melalui IPO masih terjaga dengan baik. Hal itu diklaim tampak dari realisasi IPO sepanjang tahun dan rencana IPO yang telah masuk dalam pipeline OJK per Juli 2026. Guna menjaga minat perusahaan untuk melantai di bursa, OJK bersama SRO juga mengklaim secara rutin menyelenggarakan sosialisasi, coaching klinik, dan diskusi dengan calon emiten dan para pelaku pasar. Meski demikian, OJK menegaskan bahwa dalam konteks reformasi integritas pasar modal, pihaknya tidak hanya sekedar mengejar kuantitas perusahaan tercatat. OJK dan SRO disebut akan menekankan pada aspek kualitas dari calon emiten hingga kesiapan perusahaan terkait. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Siloam International Hospital TBK membukukan pendapatan sebesar 6,76 triliun rupiah sepanjang semester 1 tahun 2026. Pertumbuhan pendapatan sebesar 10,81% ini mendorong laba bersih perseroan melesat 27,92% menjadi 609,45 miliar rupiah. PT Siloam International Hospitals TBK membukukan pertumbuhan kinerja keuangan yang solid pada semester 1 tahun 2026. Emiten dengan kode saham SILO ini meraup pendapatan sebesar 6,76 triliun rupiah. Capaian ini meningkat 10,81% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,1 triliun rupiah. Sejalan dengan kenaikan omset, laba bersih perseroan melonjak 27,92% menjadi 609,45 miliar rupiah, sementara laba usaha naik menjadi 869,58 miliar rupiah. Analis menilai lonjakan laba yang melampaui pertumbuhan pendapatan mencerminkan operating leverage positif dari efisiensi operasional inti. Kisi Sekuritas mencatat bahwa kinerja solid ini ditopang tingginya permintaan layanan kesehatan serta posisi perseroan di segmen premium yang tahan tekanan daya beli. Jaringan rumah sakit yang mapan juga menekan biaya per unit seiring peningkatan utilisasi fasilitas medis. Efisiensi ini diproyeksikan berlanjut hingga akhir tahun 2026. Memasuki paruh kedua tahun 2026, kinerja perseroan diperkirakan tetap positif terdorong ekspansi kapasitas serta kenaikan porsi pasien asuransi swasta. Segmen ini memiliki margin lebih tinggi dan memberikan daya tawar harga yang baik di tengah risiko kenaikan biaya obat impor. Sektor kesehatan yang bersifat defensif beserta aksi akuisisi industri dinilai semakin memperkuat prospek jangka panjang perseroan. Investor direkomendasikan memantau saham perseroan untuk horizon investasi 12 hingga 18 bulan ke depan. Berbagai sumber IDX Channel.